Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha baik yang melimpahkan begitu banyak nikmat yang tiada mampu kita menghitungnya. Zat yang tak pernah meninggalkan kita barang sedetik di waktu apapun, dalam kondisi apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita teladani dan kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin. Anak-anakku, siswa dan siswi SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring Muntilan dan seluruh pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Mohon izin saya di sini dengan segala kerendahan hati menyampaikan sebuah pengingat diri. Pengingat ini terkhusus saya tujukan bagi diri saya sendiri dan secara umum bagi pemirsa sekalian. Sungguh yang bicara ini di hadapan semua pemirsa ini tidak jauh lebih baik dari pemirsa yang mendengarkannya di rumah. Maka semoga Allah senantiasa mengampuni segala kehilafan saya dalam menyampaikan materi pada kesempatan kali ini, yaitu tentang keutamaan sholat tepat waktu. Pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati Allah, sebagai seorang muslim, ibadah sholat merupakan ibadah yang rutin setiap hari kita laksanakan. Dalam satu hari minimal kita 5 kali mendirikan sholat. Tapi bukan berarti kemudian sholat hanyalah merupakan ritual pengulangan gerakan-gerakan dan sebagai rutinitas menggugurkan sebuah kewajiban. Lebih jauh daripada itu, sholat merupakan kebutuhan bagi kita semua. Karena melalui sholat itulah bentuk komunikasi kita, koneksi langsung kita dengan Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak sekali keutamaan dalam kita mengerjakan ibadah sholat. Selain dianjurkan untuk melaksanakan sholat secara bersama-sama atau berjamaah, sholat juga dianjurkan untuk dilaksanakan di awal waktu atau tepat pada waktunya. Mungkin terdengar mudah ya kita mengatakan sholat tepat waktu. Tapi terkadang disadari atau tidak, mungkin kita masih sering abai, bahkan mungkin terkadang masih menunda-nunda langkah kita untuk segera bergegas sholat ketika mendengar panggilan azan. Hal itu biasanya terjadi karena berbagai aktivitas maupun kesibukan yang mungkin tengah kita lakukan. Tak jarang saat azan berkumandang, kita masih mengatakan, sebentar lagi, tanggung nih. Nanti masih ada waktu juga. Sebentar deh, 10 menit lagi. Masih mager dan seterusnya. Nah, ketika seperti itu, ditambah dengan Allah, maha baiknya Allah ya, memberikan kelonggaran kepada kita semua, memberikan jeda waktu atau rentang waktu. Contohnya misalnya di sholat zuhur, pukul 12 kurang lebih, kita mendengar adzan, masih ada waktu kurang lebih sampai pukul 2:30, sampai pukul 3 kurang, sampai mendengar adzan asar. Nah, di jeda waktu yang masih ada itu membuat kita jadi semakin santai, karena merasa masih ada waktu, nanti saja sholatnya, sepanjang masih masuk waktu sholatnya. Bahkan dalam beberapa kasus mungkin kita temui ada yang
orang-orang yang mungkin selalu senantiasa berusaha untuk on time dalam memenuhi berbagai undangan, baik itu mungkin memenuhi undangan rapat, bertemu janji dengan seseorang, menghadiri hajat, kemudian kalau dicontohkan seperti anak-anakku misalnya ketika pagi datang ke sekolah, sudah mendengar bel sekolah berbunyi, maka kita pasti akan langsung berlari-lari. Kita akan bergegas supaya apa? Supaya tidak terlambat. Maka seharusnya begitu pula saat kita mendengar azan. Karena sejatinya azan merupakan panggilan Allah untuk kita segera bergegas mendekat menuju Allah. Kalau kita kutip lafal azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, yang artinya mari kita sholat, mari kita menuju kemenangan. Indah sekali, luar biasa sekali ya. Mari kita menuju kemenangan. Allah janjikan kemenangan bagi siapa saja yang memenuhi panggilan tersebut. Maka seharusnya tidak ada alasan kita untuk tidak tergesa-gesa menujunya. Jamaah semuanya yang dirahmati Allah, terdapat banyak keutamaan bagi mereka yang melakukan sholat tepat pada waktunya. Beberapa di antaranya yang pertama adalah sholat tepat waktu merupakan amalan yang dicintai Allah. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis, dikisahkan ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, apakah amalan yang paling dicintai Allah?" Rasulullah kemudian menjawab, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, dan jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa Allah sangat mencintai mereka yang mau menyegerakan langkah untuk memenuhi panggilan sholat. Keutamaan selanjutnya adalah sholat tepat waktu, surga adalah balasannya. Ya, Allah sudah siapkan balasan yang Allah janjikan bagi seorang hamba yang senantiasa menyegerakan sholatnya di awal waktu. Janji Allah itu adalah surga. Kebahagiaan dan keindahan abadi itu telah Allah persiapkan bagi hamba-hambanya yang senantiasa berlari ke arahnya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Qutadah bin Rib'i mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mewajibkan umatmu sholat 5 waktu, dan aku berjanji bahwa barang siapa yang menjaga waktu-waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke surga. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak mendapatkan apa yang aku janjikan. Selanjutnya, yang ketiga adalah orang-orang yang menyegerakan sholat, yang sholat tepat pada waktunya akan mendapat pahala kebaikan yang amat besar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah bersabda, seandainya orang-orang mengetahui pahala azan dan barisan atau shaf pertama, lalu mereka tidak akan memperolehnya kecuali dengan ikut undian, niscaya mereka akan berundi. Dan seandainya mereka mengetahui pahala menyegerakan sholat pada awal waktu, niscaya mereka akan berlomba-lomba melaksanakannya. Dan seandainya mereka mengetahui pahala sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan jalan merangkak. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah, luar biasa sekali janji Allah, hadiah bagi kita semua yang mau menyegerakan sholat kita, memenuhi panggilan Allah, sholat di awal waktu dan tepat waktu. Maka semoga Allah mudahkan kita, Allah ringankan langkah kita untuk bisa senantiasa memenuhi panggilannya tepat waktu.
Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahan dalam menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Segala kebenaran datangnya dari Allah, dan jika ada kesalahan tentunya dari saya pribadi. Terima kasih atas perhatian anak-anakku semua dan seluruh pemirsa sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.